Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope all of you are now healthy and wealthy, good condition. Now, we will study about descriptive text. Anak-anak, sebelum menginjak materi tentang descriptive text, coba kalian perhatikan tabel berikut ini ya. Ada beberapa macam jenis teks deskriptif, antara lain descriptive text about person, descriptive text about animal, and then descriptive text about things, descriptive text about place. Yang kita pelajari hari ini yaitu descriptive text about person. Ayo, ada yang tahu siapakah dia? Ya, benar. Dia adalah Keanu Tiger Wong. Siapa itu Keanu Tiger Wong ya? Keanu Tiger Wong adalah putra dari seorang artis yang bernama Baim Wong. Kalian pasti tahu kan siapa Baim Wong itu? Ya, dia adalah artis dan YouTuber terkenal yang ada di Indonesia. Coba kalian lihat, bagaimanakah wajah Keanu itu? Ya, dia sangat tampan, hidungnya mancung, matanya bulat, senyumnya manis, bibirnya sangat lucu dan menggemaskan. Yang saya jelaskan tadi yaitu saya sedang mendeskripsikan Keanu. Saya mendeskripsikan wajah Keanu, bagaimana Keanu itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskriptif tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian, menyusun teks deskriptif tulis sangat pendek dan membuat teks deskriptif dengan tema person. Saya akan menjelaskan tentang descriptive text person, definition, purpose, social function, dan generic structure. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu definition of descriptive text. Apa itu descriptive text artinya? Descriptive text is a text which describe a particular person. Artinya, teks yang menggambarkan orang tertentu. Ingat ya, descriptive text itu menggambarkan orang dengan secara detail atau tertentu. Kemudian, tujuan dari pembelajaran teks deskriptif yaitu to describe and reveal a particular person, untuk menggambarkan dan mengungkapkan orang. Fungsi sosial dari struktur teks deskriptif yang pertama, to give information about a particular entity by describing its features, history, and special characters. Maksudnya apa itu nomor satu ya? Untuk memberikan informasi tertentu tentang orang. Misalnya karakteristiknya, kemudian ceritanya dia, dan sifatnya dia. Yang kedua, to give information about things by describing physical attributes, behavior, uses. Setelah itu, juga bisa untuk menginformasikan tentang fisik seseorang tersebut, kebiasaannya dia. Itu adalah fungsi dari teks deskriptif. Kemudian generic structure. Yang pertama, identification. Apa itu identification? Identification adalah mengidentifikasi siapakah orang tersebut, siapakah dia. Misalnya, yang kalian identifikasikan misalnya your friend, teman kalian. Siapa teman kalian? Misalnya teman kalian bernama Rahma. Ya, itu adalah salah satu identifikasi. Kalian mau menjelaskan tentang Rahma. Kemudian yang kedua, description. Kalian bisa mendeskripsikan Rahma secara jelas. Misalnya,
She is a beautiful girl. She has a pointed nose. Seperti itu. Kemudian language features. Yang pertama, specific participants. Certain, uncommon, unique object. Maksudnya di sini adalah objeknya harus unik dan tidak umum. Kemudian menggunakan kata adjective to explain the object. Kemudian the use of simple present tense, menggunakan kalimat simple present. Action verb to show the activities. For example, run, sleep, writing. Di sini ada beberapa contoh adjective describe character and personality. Di sini ada beberapa contoh tentang deskripsi orang tentang sifatnya. Ya, contoh. Misalnya dia calm. Kemudian apa itu calm? Ada yang tahu calm? Nah, bagus, dia sangat lembut. Kemudian happy, senang ya, orangnya senang. Kemudian honest, dia orangnya jujur. Yaitu adalah salah satu contoh deskriptif karakter seseorang. Descriptive a person, describing a person. Untuk mendeskripsikan seseorang, kalian bisa mendeskripsikan dari wajahnya, face. Bagaimana wajah dia, kemudian build, yaitu misalnya slim, tubuhnya itu langsing atau bagaimana, ya. Kemudian thin, kalian juga bisa mendeskripsikan nose, atau hidungnya dia bagaimana, flat, straight, atau long, atau bisa juga big, gitu ya. Hair, kalian juga bisa mendeskripsikan bagaimana rambut dia, panjang ataupun pendek. Eyes, matanya bagaimana, besar, kecil, round, bulat, kayak gitu ya. Kemudian height, tingginya dia, misalnya short, medium. Ini adalah menggambarkan ciri-ciri fisik seseorang. Ini adalah salah satu contoh tentang tes deskriptif. Ingat ya, tadi yang pada struktur tes deskriptif yang pertama, itu harus ada identifikasi dan deskripsinya dulu. My name is Rara. I have a close friend named Anindya. We are in class 7B in 18 Junior High School, Surabaya. I want to tell you about Anindya. She is really smart. She always gets good grades. She also kind and warm. That is why she has a lot of friends, especially because she is very helpful. She is still young, but she has really matured. She can give you great advice. She has fair skin and slim figure. Also pretty face. You can say she is a kind of girl who is beautiful inside and outside. She also a diligent girl. She always comes to the school early at 6 a.m. Dari teks ini mendeskripsikan tentang seseorang yang bernama Anindya. Pada paragraf pertama, yaitu tentang identification. Ini ya, mengidentifikasikan siapakah yang akan dideskripsikan. Dari teks ini yang akan dideskripsikan adalah Anindya. Kemudian pada paragraf selanjutnya, yaitu pada paragraf kedua, tentang description. Teks ini menjelaskan secara detail ciri-ciri karakter Anindya. She is really smart, ini termasuk kata adjektif. Kemudian kind and warm, very helpful, still young. Ini adalah termasuk description dari Anindya. Demikian materi pembelajaran tentang descriptive text about person. Semoga bermanfaat ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.